Find anything or anyone, but some called me the world's greatest treasure hunt. I spent most of my time underwater. My work was solitary. No one to report to. Di awal film, kita akan dibawa ke suatu masa yang manakala itu baru saja terjadi badai matahari yang super dahsyat. Akibatnya dunia menjadi kacau, populasi manusia menurun drastis dan banyak teknologi yang sudah hilang. Kemudian di kota London kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack yang sedang menuju ke gedung pertunjukan. Medicine and fuel no equipped for this. Except now the world was a... Terungkap fakta kalau Jack ini adalah kapten pasukan khusus kerajaan Inggris yang berhasil selamat dari bencana badai matahari. Selanjutnya Jack masuk ke gedung itu karena ternyata ia diutus oleh putri raja Inggris untuk mencari biola kesayangannya. Jack pun terus berusaha mencari sampai pada akhirnya ia berhasil menemukan biola kesayangan sang putri raja. Tak lama Jack didatangi oleh sekelompok preman yang telah menguasai wilayah tersebut. Si ketua preman meminta Jack agar menyerahkan semua barangnya karena ini adalah wilayahnya. Namun Jack menolak hingga ia langsung melawan para preman tersebut. Out with buckshot. Just you. Probably get you. Get him, boys. Setelah berhasil menghabisi mereka, Jack bergegas pergi ke istana untuk memberikan biolanya kepada sang putri raja. Setibanya di sana, terlihat sang putri yang begitu senang karena biola kesayangannya telah kembali. Beautiful. Has another job for you. He wants to see you. No thanks. I'm gonna go home and work on my boat. Across the channel. Setelah itu Jack pamit pulang untuk beristirahat di rumah. He declined. You believe that? A goddamn tragedy. Muse. Saat di rumah, tak lupa Jack memberi makan anjing peliharaannya, lalu ia santai sejenak. Mango teriyaki, your favorite. Good boy. Yeah. Tak ada ponsel atau televisi, Jack hanya ngemil sambil melamun sampai membuat dirinya ketiduran. Selang beberapa saat Jack terbangun karena ada seseorang yang menginjak ranjau di rumahnya. Saat dicek ternyata orang tersebut adalah tentara Inggris yang merupakan rekannya Jack.
Lalu si rekan menjelaskan kalau kedatangannya diperintah oleh Raja Inggris dan sekarang dia ada di jalan. Mendengar hal itu, dengan cepat Jack bergegas pergi untuk menemui sang raja. Come in, have a seat. Setelah bertemu, Jack bertanya kenapa sang raja sampai rela datang padahal tinggal mengutus orang saja untuk memanggilnya. Sang raja menjawab kalau ia sengaja ingin turun langsung sambil melihat-lihat kondisi di luar. Kemudian sang raja menjelaskan kalau ia mempunyai satu misi untuk Jack. Misi tersebut adalah mengambil lukisan Mona Lisa yang ada di negara Prancis. Jack tidak boleh meremehkan misi ini karena sekarang negara Prancis telah dikuasai oleh kelompok pemberontak. Cross the channel, because you haven't seen the big picture. The people and... The Mona Lisa? For sure. For sure. Government evacuated all its national to the president's porcelain throne. How am I supposed to get there? Hell, I'll even give you a title. I won't be long, buddy. Sebelum pergi, Jack sempat mengobrol dengan sang putri raja. Di sini Jack bertanya kenapa saat dunia sedang kacau, sang raja masih sempat-sempatnya menginginkan lukisan Mona Lisa. Sambil tersenyum, si putri menjawab, nanti Jack akan tahu sendiri. Jadi sebaiknya sekarang jalankan saja misinya. Takes your breath away, don't she? We're flying in that? The king's waiting. Lalu sang raja memberikan Jack sebuah peta yang menjadi titik lokasi keberadaan lukisan tersebut. Like a whisper, liaison will meet you there. Sebelumnya ternyata sang raja juga telah mengutus satu orang pasukan khusus bernama Dea untuk mengambil lukisan itu. Namun sampai sekarang Dea belum kembali. Mendengar nama Dea, Jack langsung menyetujui misinya karena ternyata Dea adalah pacarnya Jack. Kemudian sang raja memerintah Jack agar pergi hari ini juga karena menurutnya lebih cepat maka akan lebih baik. Singkat cerita, Jack terbang ke Prancis dengan diantar oleh satu-satunya pesawat yang masih bisa dioperasikan. Baru saja tiba di wilayah Prancis, pesawat itu mengalami kendala, hingga pilot memerintah Jack untuk terjun duluan menggunakan parasut. Jack bertanya kenapa mereka tidak terjun berdua. Si pilot menjawab jika parasut di pesawat ini hanya ada satu. Namun si pilot meminta agar Jack tidak usah mengkhawatirkannya. Sebab rupanya si pilot akan berusaha mendaratkan pesawat itu di perairan. Pada akhirnya Jack menuruti keinginan si pilot dan terpaksa ia turun sendiri dengan parasut. You're gonna have to jump. Hey? Good to go. Well, I knew this was a bad idea. Right. Setelah Jack berhasil mendarat, ia pun segera menyusuri kota dengan berjalan kaki. Melihat kondisi di sana, Jack sampai dibuat syok karena penjarahan di mana-mana dan banyak bangunan yang ludes terbakar. Worthy bought me so many things. You see. Di balik itu kita akan diperkenalkan dengan ketua pemberontak bernama Volker. Terlihat Volker yang sedang bermain catur dengan satu anak buahnya. Namun karena si anak buah hampir saja memenangkan permainan dengan kejam, Volker malah langsung menghabisinya.
Setelah itu Volker dihampiri oleh tangan kanannya yang memberitahu kalau semua anak buah mereka belum ada yang berhasil menemukan lukisan Mona Lisa. Ternyata kelompok Volker juga sedang mengincar lukisan itu. Namun sampai di sini kita belum diberitahu kenapa lukisan Mona Lisa sampai menjadi rebutan. Pagi harinya terlihat Jack yang masih berjalan menyusuri kota untuk mencari titik lokasi keberadaan lukisan Mona Lisa. Tak lama Jack melihat para pemberontak anak buah Volker yang sedang mengeksekusi warga akibat mereka tidak mau patuh. Seketika Jack menjadi semakin khawatir kepada Dea pacarnya yang sudah duluan diutus ke sini. Pada akhirnya Jack memutuskan untuk mencari Dea terlebih dahulu daripada lukisan Mona Lisa-nya. Tak lama Jack dipergoki oleh 3 orang pemberontak yang meminta Jack agar menyerahkan barang bawaan. Namun jelas Jack menolak hingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Setelah berhasil menghabisi mereka bertiga, datang lagi 1 orang yang akan menembak Jack, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Dea. Di sini Jack sempat memarahi Dea karena seharusnya ia mengabari Jack sebelum menjalankan misi di Perancis. Namun Dea tidak mau meladeni Jack karena sekarang bukan waktu yang pas untuk berdebat. Lalu Dea membawa Jack ke sebuah gereja yang menjadi tempat tinggalnya selama ini. Dengan menyamar sebagai warga lokal, Dea dan Jack dapat lolos dari pengawasan para pemberontak lainnya. Setibanya di gereja yang dimaksud, Dea langsung mengenalkan Jack kepada seorang pendeta. Kemudian Dea menjelaskan kalau Jack ini adalah pacarnya yang dikirim juga oleh Raja Inggris untuk mengambil lukisan Mona Lisa. Terlihat si pendeta yang sangat mendukung, bahkan ia mempersilahkan mereka berdua untuk memakai mobilnya jika memang dibutuhkan. Dea pun menerima tawaran si pendeta karena menurut peta dari Jack, lukisan Mona Lisa berada di lokasi yang sangat jauh. Rencananya Dea dan Jack akan pergi ke lokasi hari ini juga, mumpung para pemberontak di luar masih sibuk mengurusi warga lokal. Sebelum pergi, Dea sempat mengobati dulu luka di tubuh Jack akibat perduelan sebelumnya. Tak lama mereka dibuat panik ketika para pemberontak tiba-tiba mengepung gereja tersebut. Shit, let's go. Rupanya para pemberontak itu sudah mengetahui kalau si pendeta menyembunyikan orang asing di dalam gerejanya. Di sini si pendeta meminta Jack dan Dea agar cepat pergi sedangkan dirinya akan berusaha menghadapi para pemberontak. Awalnya Dea tidak setuju karena hal ini akan sangat membahayakan. Namun si pendeta mengatakan kalau ia memang sudah bosan hidup dengan kondisi yang seperti ini. Selanjutnya si pendeta keluar menghadapi puluhan pemberontak yang sudah mengepung gerejanya. Salah satu dari mereka bertanya apakah si pendeta telah menyembunyikan orang asing di dalam. Si pendeta menjawab tidak hingga orang itu memerintah anggotanya untuk mengecek ke dalam. Setelah beberapa orang dari mereka masuk, tak disangka si pendeta melakukan hal ini hingga si pendeta pun akhirnya koit. What I do now? Di waktu yang sama Dea dan Jack menghabisi dulu para pemberontak yang masuk ke dalam. Motherfucker! You were flooding us, by the way. Get going! Lalu mereka berdua pergi dengan menggunakan mobil si pendeta.
Kemudian para pemberontak yang di luar langsung mengejar. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. We're going over it. Got you. On our right. On our right! Jake! Jake! Kejar-kejaran itu berlangsung cukup lama, tapi pada akhirnya Jack dan Dea berhasil lolos. Lalu mereka berdua pergi menuju kota sebelah karena menurut peta lokasi lukisan Mona Lisa berada di sana. What news? Di balik itu memperlihatkan sang raja Inggris yang sedang khawatir kalau Jack dan Dea sampai gagal menjalankan misi darinya. Akan tetapi sang putri meminta ayahnya agar tenang karena ia percaya kalau Jack pasti bisa menjalankan misi tersebut. Willing to die to help me get this painting. Kembali kepada Jack dan Dea yang memutuskan untuk bermalam dulu di suatu tempat. Sambil duduk di depan api unggun, Dea menjelaskan kalau para pemberontak itu dipimpin oleh seorang pria bernama Volker. Volker adalah mantan jenderal Perancis yang memilih berkhianat setelah bencana badai matahari melanda. Dea yang sudah lama terjun ke dalam misi, ia pun jadi tahu kalau Volker juga sedang mengincar lukisan Mona Lisa sama seperti mereka. Bahkan yang membuat Dea belum berhasil menjalankan misi itu sampai sekarang adalah kelompok Volker. Dengan polos, Jack bertanya memang apa spesialnya lukisan tersebut. Sayangnya Dea tidak mau memberitahu sekarang dan sebaiknya Jack lihat saja nanti setelah lukisannya ditemukan. I really hope you get what you're... Thank you. It's beautiful. We're approaching the city, Volkov. Pagi harinya terlihat Volker dan pasukan pemberontaknya yang mendatangi gereja kemarin. Di sini Volker meminta penjelasan kepada kedua bawahannya yang kemarin gagal menangkap Dea dan Jack. Si kedua bawahan menjelaskan kalau dua orang asing itu begitu hebat dan ia yakin mereka berasal dari militer. Lalu si kedua bawahan meminta maaf dan berjanji ia pasti akan menemukan dan menangkap mereka. Namun Volker yang tidak mengenal kata maaf, ia pun langsung menghabisi si kedua bawahan itu. Selanjutnya Volker dan pasukan yang tersisa langsung pergi menuju ke kota sebelah untuk mengejar Jack beserta Dea. Di balik itu Jack dan Dea kini mampir dulu ke gudang bekas senjata militer Perancis. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam lalu mencari senjata yang masih bisa mereka gunakan. They eat what they kill. Oh, someone knows we're here. Hang on. We're too late. No, this door wasn't blown off recently. Out of here and moved it to a more secure location. No. Maybe the base commander would have kept a record of it. Well, Waterman broke, just now have missing. 48 degrees by base aérienne Nancy O'Shea. Parfait. definitely would have encoded this. Tak berselang lama terlihat di luar ada sekelompok orang aneh yang berpenampilan seperti Tenyom. Ternyata mereka adalah warga pribumi yang sudah kehilangan akal akibat bencana badai matahari.
Lalu kelompok itu juga hendak masuk ke dalam gudang senjata tersebut. Jack dan Dea yang baru sadar dengan cepat ia menyimpan beberapa granat lalu pergi melalui jalan belakang. Hingga ketika kelompok manusia itu sudah masuk ke dalam, terjadilah ledakan yang cukup besar. Sementara itu Jack dan Dea dengan santai pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan Dea yang berhasil mengambil radio HT mencoba menghubungi rekan-rekannya yang ada di Perancis. Ternyata karena Dea sudah lama berada di Perancis, ia pun sampai mempunyai beberapa orang kenalan yang siap membantu. Di sini Dea meminta mereka agar datang ke kota sebelah, tepatnya di lokasi lukisan Mona Lisa disimpan. Alhasil rekan-rekan Dea segera meluncur dan mereka akan tiba dalam waktu 2 jam. Adegan berpindah kepada Volker bersama dengan para anak buahnya. Saat ini Volker sudah tiba di gudang senjata yang sebelumnya Jack singgahi. Kemudian Volker dan pasukan masuk ke dalam karena mereka melihat ada bekas ledakan. Setibanya di dalam, Volker dan tangan kanannya berhasil menemukan satu orang dari sekelompok manusia aneh yang masih selamat. Lantas Volker bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu menjawab kalau baru saja ada sepasang wanita dan pria asing yang mengambil persenjataan di sini. Mendengar hal tersebut, Volker yakin kalau orang asing yang dimaksud adalah orang asing yang sedang mereka cari. Kemudian Volker menghabisi orang ini lalu ia pun pergi untuk mengejar Jack dan Dea. Di sisi lain, Jack dan Dea telah tiba di lokasi tempat lukisan Mona Lisa disimpan. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam, namun sayang pintu menuju ruangan lukisan telah dikunci sangat rapat. Beruntung Jack dan Dea berhasil menemukan peta yang menjadi denah lokasi di gedung ini. Ketika dilihat secara detail, ternyata masih ada satu cara agar mereka dapat masuk ke ruangan lukisan. Take me right to the vault. Donne-moi. Système de conduit d'air. Must be getting power from the solar panels. I'll take them out. All right, let's get to work. Namun cara itu dibilang cukup ekstrim. Karena Jack atau Dea harus masuk ke dalam sumur lalu menyelam ke dalam air dengan waktu yang lama. Di penghujung air itu mereka akan langsung dibawa ke dalam ruangan tempat lukisan Mona Lisa disimpan. Pada akhirnya Jack meminta Dea agar menunggu di luar saja sedangkan dirinya yang akan nyemplung sendiri ke dalam sumur. Jack berjanji kalau ia sudah berhasil masuk maka ia akan langsung membukakan pintunya dari dalam. Alhasil Dea setuju dan segera pergi keluar sedangkan Jack bergegas ke sumur yang dimaksud. Dengan menggunakan tali, perlahan-lahan Jack berusaha masuk ke dalam dan inilah aksinya. Saat sudah berada di dalam, Jack nyemplung ke air lalu mulai menyelam untuk menyusuri ujung air tersebut. Setelah menyelam sangat lama, pada akhirnya Jack berhasil naik ke daratan yang langsung terhubung ke ruangan tempat lukisan itu disimpan. Kemudian terlebih dulu Jack membukakan pintu utama karena Dea sudah menunggu di luar.
Ketika pintu sudah terbuka, Dea segera masuk, lalu mereka berdua pun melihat lukisan Mona Lisa yang selama ini dicari. Saat melihat lukisan tersebut, Jack dibuat syok karena ternyata lukisan Mona Lisa yang dimaksud menempel di sebuah bom atom berukuran raksasa. Artinya yang selama ini dicari bukanlah lukisan itu, melainkan bom atomnya. Di sini Jack langsung merasa kecewa terhadap Dea, karena seharusnya Dea memberitahu tentang hal itu sedari awal. Dea meminta maaf karena Raja Inggris telah melarangnya memberitahukan Jack. Dea pun menjelaskan kalau bom atom ini diciptakan oleh Perancis untuk mengebom negara musuhnya. Namun karena terjadi badai matahari, rencana itu harus gagal hingga bom atomnya tidak jadi diluncurkan. Raja Inggris takut kalau bom atom tersebut sampai jatuh ke tangan para pemberontak yang sudah dipastikan akan digunakan semena-mena. Oleh sebab itulah Raja Inggris mengutus mereka untuk mengambil bom itu sebelum keduluan oleh pemberontak. Di waktu yang sama datanglah beberapa rekan Dea yang langsung ikut mengamankan bom atom tersebut. Di sini Jack yang kecewa karena Dea tidak memberitahunya dari awal, ia pun akhirnya memilih pergi meninggalkan Dea. Tak lama setelah Jack pergi, datanglah Volker dan kelompoknya yang langsung menyerang Dea dan rekan-rekannya. Okay, good luck, guys. Pasukan Dea yang kalah jumlah, mereka pun dapat diratakan oleh para anak buah Volker. Kemudian Volker turun dari kereta dan ia tampak begitu senang saat melihat bom atom yang selama ini dicari sudah ada di hadapan matanya. Ternyata Volker juga sudah memiliki kunci untuk mengaktifkan bom tersebut. Karena jika tidak memakai kunci itu, bomnya tidak akan dapat meledak sekalipun terkena badai matahari. Selanjutnya Volker memerintah para anak buahnya untuk membawa bom itu ke keretanya, lalu mereka pergi. Not your fight, Jake. Di sisi lain memperlihatkan Jack yang masih ngambek, namun tiba-tiba ia mempunyai firasat yang tidak enak. Hingga ia memutuskan untuk kembali. Setibanya di sana, Jack dibuat terkejut saat melihat rekan-rekan Dea yang sudah tewas dibantai. Dengan cepat Jack masuk ke dalam untuk mencari Dea. Beruntung Dea masih selamat dan hanya sedikit mengalami luka. Di sini Jack meminta maaf karena tadi ia telah meninggalkan Dea. Dea pun tak mempermasalahkan hal itu, namun yang terpenting sekarang mereka harus mengejar Volker yang baru saja pergi dengan membawa bomnya. Jika sampai mereka gagal, maka dipastikan Volker akan menguasai dunia dengan mengancam semua negara dengan bom tersebut. Tanpa menunggu lama, Jack dan Dea langsung pergi untuk mengejar Volker yang kabur menggunakan kereta. Setelah cukup lama mengejar, akhirnya Jack berhasil menemukan kereta Volker yang masih melaju di jalurnya. Jack meminta Dea agar terus mengemudi sementara dirinya akan melompat ke dalam kereta. Concerned regarding visibility. Doctor assures me he's doing his... I think he underestimates himself. Either. An atomic! Get to that bridge. Setelah berhasil masuk, Jack langsung menghabisi para anak buah Volker satu persatu. Lalu di suatu kesempatan Jack harus berhadapan dengan tangan kanan Volker dan terjadilah perduelan yang sangat sengit. And she's not going to... Sekarang yang tersisa hanya tinggal Volker.
dan Volker pun berusaha menyerang Jack dengan tembakan. Namun karena Jack pemeran utama, ia pun dapat menghindari setiap tembakan lalu memojokkannya. Di sini Jack menancapkan besi di tangan Volker yang membuat Volker tidak bisa bergerak. Di waktu yang sama dia turun dari mobil lalu ia pun meledakkan jembatan yang akan dilewati oleh kereta. Hingga tak lama kereta itu pun melintas lalu ambruk ke dalam jurang dan bisa dipastikan Volker tidak mungkin selamat. Checkmate. Kemudian Dea mencari Jack karena ia sangat mengkhawatirkannya. Tapi tiba-tiba Jack muncul dari belakang dan langsung memeluk Dea. Jack juga memperlihatkan kunci bom atom yang berhasil ia rampas dari tangan Volker. Sedangkan untuk bom atomnya masih aman di dalam kereta. Karena bom itu tidak akan hancur atau meledak kecuali diaktifkan oleh kuncinya. Beberapa hari setelah itu terlihat Jack yang kembali ke istana Inggris untuk menemui sang raja. Di sini Jack yang masih sedikit ngambek, ia pun mengatakan kalau sang raja seharusnya memberitahu dari awal tentang bom itu. Sang raja pun meminta maaf sebab jika ia memberitahu Jack dari awal, kemungkinan besar Jack tidak akan mau menjalankan misinya. Kemudian Jack memberikan kunci bom itu kepada sang raja dan sekarang bomnya juga sudah berhasil dibawa oleh tim bantuan Inggris. Sang raja pun berterima kasih dan ia sangat puas dengan kinerja Jack. Satu minggu setelah itu Jack tampak sedang berlibur bersama Dea si pacar. Kini mereka berencana akan menikah setelah liburannya ini selesai. Tamat.